penjualan kok tiap waktu ada aja yang nggak teratur. Terus kok masih ada pesanan yang belum dikirim, padahal invoice-nya udah keluar. Mana pelanggan pada marah lagi. Ini juga kenapa stok gudangnya masih ada di inventory. Ini kalau apa-apa masih manual kan pada agak teratur ya. Hanif, kok kamu kelihatannya stres banget? Emang kenapa sih? Ya nih, data pelanggan nih, perusahaan kita kan makin besar gitu kok, tapi makin chaos ya karena terus inventory di gudang sering nggak sesuai diantaranya, terus pencatatan pelanggannya entah kemana-kemana. Jadi bingung nih gimana cara nyelesainnya. Itu mah masalah umum. Nah, di perusahaan yang belum pakai sistem ERP, semua bagian masih jalan sendiri-sendiri tanpa integrasi. Nah, mau nggak aku bantu jelaskan sistem yang bisa menyelesaikan semua itu? Mana? Coba aku mau tengok datanya gimana. Ini coba datanya, coba kamu lihat. Mana sih? Data pelanggannya tuh kemana-mana lah ya. Oh iya, ini mah nggak teratur. Oh, ini mah wajar, sering terjadi juga di perusahaan lain. Yang apa-apa masih manual, belum pakai ERP. Nah, jadi semua bagian operasional ini masih jalan sendiri-sendiri tanpa integrasi. Nah, saranku sih kita pakai ERP buat menyelesaikan ataupun meminimalisirkan itu semua. Oh, ERP ya, aku pernah dengar sih sebelumnya. Tapi bisa jelasin lagi nggak kalau apa sih maksud dari ERP itu? Ini saya coba jelasin datanya di nonton yang lebih jelas ya, lihat. Ini untuk data pelanggan kita yang nggak teratur lagi. Nah, kayak gini kek, dari tadi nggak usah di laptop tapi monitor biar lebih jelas. Nah, kalau saya nengok sih, memang sih data-datanya itu pada nggak teratur. Nah, maka dari itu nanti saya akan jelasin sistem ERP, cara kerjanya. Nah, melalui sistem itu nanti kita merubah data ini yang tidak beraturan menjadi teratur dan terarah. Coba kita lihat dulu nih akar masalahnya tuh di mana ya. Nah, pertama bagian pemasaran dari pelanggan itu, bagian itu CRM. Tim marketing kita itu nggak punya database pelanggan yang rapi, jadi kita mau melakukan promosi. Jadi lihat dulu tuh satu persatu untuk kontak pelanggannya. Jadi kan kayak ribet gitu kalau kita lihat satu-satu. Makanya sering beraturan. Nah, betul banget. Akibatnya pelanggan sering merasa diabaikan karena mereka itu cuma dikontak saat kita mau menawarkan promosi. Jadi nggak ada tuh hubungan jangka panjang pelanggan yang akhirnya membuat mereka lebih memilih kompetitor lain. Terus yang kedua itu bagian penjualan, karena prosesnya itu apa-apa masih manual, pertama untuk kwitansinya itu masih dilakukan dicatat di Word, terus untuk data pelanggannya sendiri masih berantakan tuh di Excel. Terus jika selesai kita susun di Excel itu kita kirim ke pelanggan dalam PA. Tapi ketika pelanggan itu minta revisi, kita bingung tuh datanya tuh udah kemana-mana karena udah kecampur yang sebelum revisi sama setelah revisi, jadi kan berantakan. Nah, dan yang ketiga adalah bagian distribusi. Kadang sering salah kirim barang dikarenakan tidak ada sistem pelacakan. Nah, misalnya itu dari pihak gudang sendiri sudah ngirim barang, tetapi tim penjualan nggak tahu tuh karena nggak ada pelacakan tadi kalau barangnya udah dikirim. Nah, terus ketika ada pelanggan menanyakan pesanan, nah kita itu bingung harus menjawabnya bagaimana. Nah itu dia, jadi kita butuh sebuah sistem yang bisa mengatur, mengumumkan semua proses yang ada di perusahaan kita, mulai dari pelanggan, penjualan, hingga pengiriman, agar semuanya terawasi secara real time. Nah, itu semua merupakan fungsi dari ERP. Nah, ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam suatu database. Nah, bayangkan semua bagian perusahaan, mulai dari penjualan, keuangan, gudang, hingga layanan pelanggan, semuanya saling terhubung secara otomatis. Jadi, bakal meminimalisirkan kesalahan dalam proses bisnis di perusahaan. Oh, jadi kalau bagian kita keuangan, stok di gudang itu otomatis berkurang. Terus pelanggan bisa langsung cek nih untuk pengiriman itu udah sampai di mana. Yang sebelumnya itu masih repot atau bikin tidak teratasi, jadi gampang teratasi dengan adanya ERP ini ya. Nah, tepat sekali. Nah, dalam kasus kita ini, kita ada 3 modul ERP yang paling penting. Yang pertama itu ada CRM untuk mengelola pelanggan. Yang kedua itu ada sales untuk proses penjualan dan faktur, dan terakhir itu ada distribusi
menarik nih. Coba jelasin dong satu persatu ERP yang diperlukan restoran kita biar jadi lebih paham nih untuk kedepannya bagaimana. Ini aku jelasin ketiga modul ERP tadi. Nah, mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu CRM. Yuk ikut aku. Nah, sini. Ini merupakan modul ERP yaitu CRM. Nah, dari sini perusahaan itu bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kita tengok ya, di sini ada dashboard, ada data-data pelanggan, dan juga lainnya. Bisa kalian tengok sendiri ya. Oh, jadi sebelum pakai CRM itu kita sering kehilangan nih untuk data pelanggan. Nah, jadi itu tuh merupakan masalah yang sering berulang di perusahaan kita. Nah, CRM menyimpan semua data pelanggan dalam satu database terpusat. Nah, mulai dari riwayat pembelian, keluhan, hingga preferensi produk. Selain itu, CRM juga bisa otomatis mengirimkan email follow-up, promo, dan notifikasi kepada pelanggan yang kita sebelumnya juga mendapatkan feedback. Wah, jadi pelanggan merasa diperhatikan ya. Terus apa-apa aja sih jenis-jenis yang ada di CRM itu? Nah, jadi CRM itu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada operational CRM, yang dimana mengotorisasikan interaksi dengan pelanggan seperti email, chat, dan follow up. Yang kedua, ada analytic CRM. Nah, itu gunanya untuk menganalisis data pelanggan dan menentukan strategi pemasaran. Lalu yang ketiga itu ada collaborative CRM. Nah, itu tuh gunanya menghubungkan divisi marketing, sales, dan service agar komunikasi lancar. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada strategi CRM, yang dimana dia lebih berfokus menjaga loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oh, jadi misalnya jika ada pelanggan yang bernama bengkel jaya motor, sistem otomatis mencatat tuh pelanggan yang sering melakukan pembelian setiap bulan, seperti spare part motor A atau motor B misalnya. Benar. Nah, dari situ kita bisa lihat pelanggan mana yang bisa ditawarkan paket promo atau diskon khusus dari data pelanggan yang bisa melakukan beli bulanan tadi. Nah, jadi nggak cuma penjualan yang naik, tapi juga pelanggan makin loyal terhadap perusahaan kita. Oh, misalnya kalau pelanggan komplain pesanan datang terlambat itu bisa diatasi ya sama CRM. Nah, betul banget. Karena setiap interaksi pelanggan sudah tercatat. Nah, customer service tinggal buka profil pelanggan dan tahu semua riwayat transaksi mereka apa aja. Jadi sebelum adanya ERP itu, proses di perusahaan kita itu ribet banget. Pertama, kita sebagai pihak sales melakukan penawaran ke pelanggan. Namun kita cobalah untuk nego sampai ketemu harga yang cocok. Terus bakal lakukan penawaran berulang kali, jadi harus revisi berapa kali. Sampailah ketemu dengan harga cocok. Namun, setelah kita menemukan harga yang cocok, biasanya tuh kadang dari pihak gudangnya sendiri salah mengirimkan. Jadi stok di gudang itu tidak dicatat kalau barangnya itu sudah dikirim. Nah, modul sales menyelesaikan semua itu dengan sistem otomatis. Nah, begini nih alurnya. Yang pertama itu ada prestation management, membuat penawaran lengkap dengan harga dan diskon. Lalu yang kedua itu ada sales order processing, yaitu mengubah question menjadi pesanan resmi. Lalu yang ketiga ada availability check. Nah, itu merupakan sistem otomatis cek stok barang di gudang. Lalu yang keempat itu ada billing dan invoicing. Nah, setelah barang dikirim, invoice otomatis dibuat dan dikirim langsung ke pelanggan. Lalu yang kelima itu ada payment tracking. Nah, yang dimana itu mencatat semua pembayaran pelanggan dan memperbarui piutangnya juga. Oh, jadi prosesnya jadi lebih cepat ya. Yang sebelumnya bisa memakan waktu 1 minggu, jadi sekarang bisa memakan waktu hanya beberapa menit. Iya, dan modul sales juga punya fitur sales analytic. Nah, jadi kamu itu bisa tahu produk yang paling laku, pelanggan paling aktif, nah, dan juga tren penjualan per wilayah. Oh, contohnya kalau spare part racing Cakram Cikarang paling banyak dipesan di bulan Oktober. Jadi kita itu bisa menyetok di bulan berikutnya barangnya agar tidak habis seperti sebelum-sebelumnya. Nah, betul banget. Data intern seperti itu bikin keputusan jadi lebih tepat dan cepat.
Nah, karena data pelanggan yang sudah otomatis tersimpan tadi. Nah, untuk pihak distribusi juga sering bikin pusing nih. Sini aku tunjukin untuk data stok gudang yang telah dikirimkan. Jadi untuk pihak distribusinya ini sering melakukan kesalahan karena mereka tidak mengkonfirmasi terkait barang yang ada di gudang ke pihak sales. Jadi dari kedua pihak, mulai dari pelanggan hingga sales itu bingung karena miskomunikasi tadi. Nah, setelah itu, sini aku kasih lihat untuk peta pengirimannya itu seperti apa. Sini. Nah, untuk peta pengirimannya itu seperti ini. Di sini kita bisa melihat itu yang sedang kerja itu ada Joko Suprapto, yang dimana hari ini dia tuh mendapatkan 3 pekerjaan dan juga pekerjaan yang sudah diselesaikan itu sudah 1. Kita juga di sini bisa melihat dia itu sedang melakukan pengiriman dari Surabaya ke Perak Barat. Itu estimasinya bisa dilihat di sini itu selama 40 menit. Dan selain Joko Suprapto juga kita bisa melihat di sini juga banyak pegawai juga. Kita bisa men-trackingnya juga. Di sini kita bisa melihat ada berapa unit pada bagian tertentu itu yang sedang melakukan pekerjaan dan ekspedisinya itu beda-beda. Nah, modul distribution mengatur alur pengiriman dari gudang pelanggan. Langkah-langkahnya itu begini. Yang pertama, itu ada inventory sourcing, yang dimana sistem itu mengecek stok barang dan lokasi gudang terdekat. Lalu, dari inventory sourcing itu ke shipping management, yaitu membuat surat jalan dan delivery order secara otomatis. Lalu, dari shipping tersebut lanjut ke delivery tracking. Pelanggan itu bisa melacak posisi barang secara real time. Yang terakhir itu billing dan receipt, yang dimana sistem catat penerimaan barang dan pembayaran pelanggan. Oh, jadi semua itu terpantau di satu sistem, mulai dari pengirimannya sudah terselesaikan ataupun barangnya itu lagi di mana. Terus yang terakhir juga kita bisa memantau ya jika barang itu sesuai nggak diantarkan ke tempat tujuannya. Betul banget tuh. Bahkan sistem itu bisa mengirim notifikasi otomatis lewat email atau WhatsApp kalau barang sudah dikirim atau diterima. Oh, kalau gitu bagus sih. Yang biasanya sebelumnya kita sering kena denda keselamatan, jadi sekarang semuanya itu bisa terjadwal secara otomatis. Jadi semuanya bisa terminimalisir tuh. Iya banget tuh. Modul distribution juga terintegrasi dengan sales dan CRM. Jikalau ada pelanggan baru di CRM, sistem itu bisa langsung arahkan pengiriman dari gudang terdekat. Jadi setelah kita menerapkan ERP design ini, hanya terus ya mengalami penurunan, jadi mulai meningkat nih untuk meningkatkan. Setelah kita menerapkan 3 modul CRM tadi, yang pertama sales, terus distribution hingga delivery. Jadi hasilnya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu proses bisnis juga jauh lebih efisiensi. Pelanggan pun puas, pengiriman cepat, lebih efisiensi, dan juga stok pun ikut akurat. Jadi kalau dulu yang merekam laporan itu butuh waktu 1 minggu, sekarang untuk penjualan dan pengiriman itu bisa tercatat secara otomatis. Nah, jadi ERP itu bukan hanya soal teknologi lagi, tapi bisa juga soal efisiensi, kolaborasi, dan juga transparansi antar divisi. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Mulailah transformasi dari sekarang dengan ERP membangun fondasi bisnis masa depan. Dengan adanya CRM, sales, dan juga distribution, nah perusahaan itu tidak hanya beroperasi lagi, tapi perusahaan itu juga bisa berkembang.